Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok kembali menunjukkan dampaknya yang serius terhadap sektor industri strategis. Salah satu yang paling terdampak saat ini adalah industri penerbangan, terutama perusahaan Boeing yang menjadi tulang punggung ekspor pesawat Amerika. Ketegangan yang terus meningkat telah memicu serangkaian kebijakan pembalasan dari kedua negara yang merugikan hubungan dagang di sektor aviasi secara signifikan. Baru-baru ini pesawat Boeing 737 MAX yang sebelumnya telah selesai diproduksi untuk maskapai asal Tiongkok, Xiamen Airlines, harus dipulangkan kembali ke Seattle, Amerika Serikat. Pesawat tersebut bahkan sudah dicat lengkap dengan logo dan livery maskapai, namun terpaksa batal dikirim akibat larangan dari pemerintah Tiongkok. Kejadian ini menjadi simbol nyata dari bagaimana perang dagang yang bersifat politis mampu melumpuhkan kerjasama komersial lintas negara. Langkah Tiongkok untuk menghentikan pengiriman pesawat Boeing ke maskapai domestik yang merupakan balasan atas kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Dalam gelombang tarif terbaru, produk-produk asal Tiongkok dikenakan bea masuk hingga 145%. Sebagai respons, Tiongkok pun mengenakan tarif sebesar 125% terhadap produk Amerika, termasuk pesawat dan komponennya. Kebijakan saling balas tarif ini membuat transaksi dagang menjadi tidak ekonomis. Biaya tambahan akibat tarif tersebut membuat maskapai di Tiongkok enggan menerima pengiriman pesawat dari Amerika dan bahkan memutuskan untuk menghentikan pembelian suku cadang dari produsen Amerika. Hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi Boeing yang selama ini menjadikan Tiongkok sebagai salah satu pasar utama mereka. Tiongkok selama ini memang merupakan konsumen utama dalam industri pesawat terbang global. Dengan populasi terbesar di dunia dan industri penerbangan domestik yang terus tumbuh, permintaan akan pesawat komersial di negara ini sangat tinggi. Boeing telah lama menikmati keuntungan besar dari pasar Tiongkok, baik dari penjualan pesawat baru maupun layanan purna jual dan suku cadang. Namun, jika konflik dagang ini terus berlanjut tanpa penyelesaian, posisi Boeing di pasar Tiongkok bisa saja tergantikan oleh pemain lain. Tiongkok juga telah mendorong produksi dalam negeri lewat pesawat Comac C919 yang mulai menjadi pilihan alternatif untuk maskapai nasional. Meski masih dalam tahap awal operasional, dukungan pemerintah bisa mempercepat pengadopsiannya secara luas. Kembalinya pesawat 737 MAX ke Amerika juga menambah tekanan bagi Boeing yang sebelumnya telah mengalami masa sulit. Selama 5 tahun terakhir, pengiriman pesawat Boeing ke Tiongkok sempat dibekukan karena masalah sertifikasi. Ketika larangan itu akhirnya dicabut pada 2024, perusahaan berharap bisa menggenjot kembali penjualannya. Namun, kini harapan tersebut kembali tertunda akibat konflik geopolitik. Dengan lebih dari 130 unit pesanan dari maskapai Tiongkok yang belum terrealisasi, ketidakpastian akibat perang dagang ini berpotensi menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi Boeing. Tidak hanya dari sisi penjualan, tetapi juga dari sisi operasional karena banyak unit yang akhirnya harus disimpan ulang, dikonfigurasi ulang, atau bahkan dijual ke negara lain dengan potensi kerugian margin. Kondisi ini menunjukkan betapa rapuhnya ketergantungan industri pada hubungan dagang global yang stabil. Ketika kebijakan politik berubah drastis, industri strategis seperti penerbangan langsung merasakan dampaknya. Dalam jangka panjang, jika tidak segera diatasi, ketegangan dagang ini dapat mengikis kepercayaan pasar internasional terhadap produk Amerika. Dampak lain yang perlu diperhatikan adalah efek domino terhadap lapangan kerja dan ekonomi lokal. Boeing mempekerjakan puluhan ribu pekerja di Amerika dan memiliki jaringan rantai pasok yang luas. Setiap unit pesawat yang gagal dikirim berarti berkurangnya pendapatan, dan pada skala besar, hal ini dapat memicu pemutusan hubungan kerja serta perlambatan ekonomi regional.
Jika Amerika Serikat tidak segera meredakan ketegangan dan mencari solusi damai yang saling menguntungkan, maka perusahaan seperti Boeing akan terus kehilangan posisi kompetitif di pasar global. Sementara itu, Tiongkok yang punya kapasitas produksi besar dan dukungan pemerintah tampak semakin siap mengambil alih peran sebagai produsen sekaligus konsumen utama dalam industri pesawat dunia. Pada akhirnya, perang dagang ini bukan hanya sekadar persaingan tarif, melainkan pertarungan dominasi industri dan teknologi jangka panjang. Tanpa diplomasi cerdas dan perencanaan strategis, Amerika bisa kehilangan salah satu sektor andalannya, dan itu adalah kerugian besar yang tak bisa diperbaiki dalam waktu singkat.